kita tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang, kami akan mempercayakan politik kepada rakyat. A few moments later. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di-freeze. Waktunya di-freeze, ditahan dulu. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya nggak setuju. Kalau curi ayam benar, itu salah. Tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini. A few moments later. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya nggak setuju. A few moments later. Betapa situasi yang sekarang ini menggambarkan pelemahan yang paling luar biasa dari KPK. Kita tahu Jokowi menjanjikan penguatan KPK 10 kali lipat. Ia mendatangi KPK, berkonsultasi daftar para menteri. Ia memenuhi permintaan KPK mengembalikan barang berupa alat musik yang diduga gratifikasi ke KPK. Ia pernah mendapatkan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Ia mengangkat aktivis yang paling terkemuka dalam bidang pemberantasan korupsi, Teten Mas Duki, sebagai Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi sekarang. Ia juga mengangkat mantan juru bicara KPK, Johan Budi, sebagai juru bicara Presiden. Dan ada banyak lagi gestur-gestur politik yang memberi kesan bahwa Jokowi, baik sebagai pribadi maupun sebagai Presiden, itu mendukung KPK, bahkan dalam kalimatnya sendiri ingin memperkuat KPK 10 kali lipat. Tapi yang terjadi dalam tahun-tahun pemerintahannya, kebijakan Jokowi justru menjauhkan sejumlah elit politik yang terimplikasi korupsi berada di luar jangkauan KPK. Ia membiarkan tidak adanya proses penghukuman yang benar dan pencegahan terhadap serangan-serangan terhadap penyelidik, anggota dan pimpinan KPK. Ia juga seperti ikut mengamini delegitimasi diskursif bahwa di dalam KPK terdapat orang-orang yang radikal, termasuk membentuk pansel yang tampaknya tidak kredibel di dalam menghasilkan pimpinan KPK. Ia juga memperbanyak pengangkatan perwira-perwira aktif dari kepolisian yang selama ini belum benar-benar bersih dari praktek korupsi. Bahkan ia seperti mengamini terus upaya untuk memasukkan perwira-perwira aktif polisi, bahkan meskipun sudah terimplikasi memiliki reputasi yang buruk seperti Firly Bahuri, untuk menjadi atau memimpin KPK. Bahkan ia juga mengabaikan suara-suara masyarakat, para mahasiswa, pelajar yang menolak RUU revisi KPK yang akhirnya melemahkan KPK. Dan terakhir, ia seperti mendua atau bahkan cenderung mengabaikan pelemahan KPK dalam bentuk alih status kepada aparatur sipil negara. A few moments later. Saya nggak setuju. Tapi menurut ICW, ini menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Paslon 1 waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Cukup. Langsung Paslon 02 menjawab, waktunya adalah 2 menit. Baik, itu A few moments later. mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu. Ya,
dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu. Kita tahan, para pendukung kita Dan tahan. begini. Ada juga kadang-kadang ya tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima THR seluruh DPRD-nya semuanya lintas partai Pak. Kalau kita sekarang cek di kejaksaan, boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK ataupun sudah di dalam penjara. Kita bisa cek. Saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing ya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. A few moments later. Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dihianati, dan terusan saja dia bilang ke saya secara bahasa Inggris. Saya kan sama kakak saya sudah 60-an tahun lebih bahasa Inggris. Ya bahasa Batak lah, bahasa Batak Inggris. Dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu. Anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu. I picked him up from the gutter. I picked him up from the gutter. Itulah bahasa dari Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari ini kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Kita tahan paslon 02, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Atau cukup? Cukup. Langsung paslon Pokoknya kita anti korupsi. Paslon 01 langsung menanggapi kembali apa yang disampaikan paslon 02, waktunya 1 menit. Sebentar sebelum dimulai, kita tidak akan mulai kalau kita tidak tenang. Ya. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang Bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, IJW memberikan data itu jelas sekali. Ada 6 yang Bapak calonkan. Dan yang tanda tangan dalam pencalekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen. Artinya Bapak tanda tangan. Pak, boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di-freeze. Waktunya di-freeze, ditahan dulu. Pak Jokowi silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, bukan. Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah. Ya, waktunya habis Pak Jokowi, silakan langsung menanggapi paslon 02, waktunya adalah 1 menit. Jadi mantan korupsi, saya kira kita pelajari dan begini, ini kan demokrasi Pak. Kita umumkan aja ke rakyat, kalau rakyat nggak mau milih ya nggak akan dipilih. Kan begitu. Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia begini, kalau curi ayam benar itu salah, tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Cukup, baik.